Mas, jadi aku tuh baru lihat video gitu, anak-anak sekolah jajan, tapi dia tuh udah pada bawa tempat makan sekarang di sekolahnya. Langkah-langkah yang kecil yang saya sebut tadi ya, ada triple helix, pentahelix dan sebagainya, tapi komunitas individu-individu itu penting. Meskipun yang punya peran jauh lebih gede adalah pembuat otoritas, pembuat kebijakan gitu ya, dalam ini pemerintah atau industri yang skalanya gede banget. Dan dia sadar bahwa dia tuh memproduksi banyak sampah gitu. Perjalanan SDGs Global jelas bahwa jalan ke depan menuntut lebih dari sekedar komitmen. Sebisa mungkin kita pakai energi yang bersih, atau yang bisa renewable ya. Yang memuat prinsip-prinsip perdamaian dunia. Kita menjadi bagian dari kelompok manusia yang bersama-sama ingin menjaga kelangsungan hidup bumi ini secara baik. Selamat datang di Selasar Lokal Asri, tempat kami memperkuat cerita, strategi, dan tindakan yang mendorong perubahan nyata. Hari ini kita akan menyelami persimpangan yang kuat, yaitu media dan keberlanjutan. Melalui Lestari, KG Media membawa tanggung jawab ini ke tingkat berikutnya, memperjuangkan keberlanjutan bukan hanya sebagai konten, tapi juga sebagai komitmen. Hari ini telah bergabung bersama kami Mas Wisnu Nugroho, VP Sustainability KG Media. Kita akan membicarakan bagaimana Lestari memadukan kecerdasan media, keterlibatan publik, dan penceritaan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia. Halo Mas Wisnu, Halo, selamat datang di tribunnews.com. Thank you. Studio kita di Dingin ya? Jakarta dingin ya Mas ya. Karena langsung dua nih Mas depan kita. Betul, nyetrong banget. Oke. Mas Wisnu, boleh Mas update sedikit Mas terkait dengan Lestari, KG Media punya Lestari, bagaimana untuk kita terus ya Mas ya, keberlanjutan hidup, SDGs, hijau, semuanya seperti apa Mas Wisnu? Ya, update-nya tahun ini kita mau buat Lestari Summit dan Award ya di bulan Agustus. Itu kita dalam proses itu, dan menuju situ ada Lestari Forum. Kita sudah membuat 2, nanti yang ketiga menjelang Agustus kita akan buat Lestari Forum. Apa itu Lestari Forum? Lestari Forum adalah tempat di mana semua pihak, baik pemerintah, pihak swasta, media, atau individu bahkan, duduk bersama untuk membicarakan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama terkait dengan sustainability. Itu road to Lestari Summit dan Lestari Award yang akan digelar di bulan Agustus, mungkin minggu ketiga. Itu update-nya. Nah, update tahun ini yang membedakan dengan Lestari Summit, Lestari Award, dan Lestari Forum tahun lalu. Tahun ini kita berkolaborasi, buat konsorsium sebenarnya. Media-media di Asia, dalam hal ini Star Media Malaysia sama Philippine Inquiry Daily. Kami bikin konsorsium tentang positive impact yang kami buat di masing-masing negara. Kami pertandingkan atau kami sharing di level Asia untuk jadi panggung yang lebih besar, jadi pemenang di Lestari Summit dan Award. Tahun ini akan melaju ke tingkat Asia, dan nanti ada forum juga, di situ ada penjurian dan pemenang. Update-nya itu sih yang secara timeline sedang kami garap untuk menuju ke situ. Apa yang bakal di forum itu yang bakal dilombakan tuh program-program dari setiap medianya atau campaign dari setiap medianya itu seperti apa Mas? Malah justru bukan media. Jadi media itu jadi forum aja atau jadi medium ya, namanya media. Sementara yang kita undang untuk submit gitu atau mengajukan inisiatifnya untuk dijuri oleh panel itu bisa private sector, bahkan pemerintah juga, BUMN. Nah, tahun ini kita bikin 2 kategori yang besar, yang hitungannya secara bisnis ide kategori besar dengan yang UMKM. Karena agak nggak fair untuk mempertandingkan antara yang punya kemampuan finansial besar dengan yang kecil. Tetapi yang kami ambil sebenarnya bukan soal besar financial supportnya, tapi insight dan inisiatifnya. Jadi ada 2 kelas ya, kelas UMKM dan kelas yang large atau yang gede. Dan dari masing-masing kelas itu ada 14 kategori. Itu masing-masing bisa sampai di situ, dan ini mengembirakan. Di bulan ini sudah daftar beberapa, mungkin puluhan ya, mungkin ratusan yang sudah mencoba untuk mendaftar, dan kami akan membuka ini sampai akhir Juni untuk bisa mereka submit, untuk kemudian kami bersama dengan Dewan Juri
Media hanya penyelenggara sebenarnya, Iya. Kompas Gramedia. Jurinya adalah ekspertis dari banyak pihak. Dari pemerintah ada, dari NGO ada, dari akademisi. Kebetulan kami bekerja sama tahun ini dengan IPB, ITB, dan UGM untuk menjadi panel juri. Sementara asesornya itu EY yang menjadi asesor juga untuk di Malaysia dan Filipina. Itu kenapa kita bisa bikin konsorsium yang sama, karena 3 negara ini pakai asesor yang sama, kriteria, klasifikasi, lalu hal-hal yang akan dinilai itu dalam koridor atau rank yang sama. Oke. Gitu. Mas Wisnu, highlight-nya dari program itu tema utama yang akan digarisbawahi dan terus akan mungkin jadi tema lestari tahun 2025 ini itu apa, Mas? Kami sedang membuat penajaman ya, karena ini terus berkembang, terutama juga situasi geopolitik yang berubah. Kami sedang menajamkan untuk itu, sekaligus memastikan kehadiran para speaker yang kami undang untuk hadir. Ada beberapa dari internasional, dari Singapura, ada dari beberapa dari lembaga internasional juga, dari di bawah naungan UN, United Nations. Tapi penajaman topiknya sedang kami buat. Tapi intinya sih memanggungkan semua inisiatif dari semua pihak terkait dengan sustainability. Kalau kita ngomong SDGs kan pilarnya banyak banget. 17 turunannya lagi ratusan. Ya, betul. Itu yang coba kami tajamkan, dan kita nggak bisa ambil semua, betul, karena fokus itu menentukan juga impact atau dampak yang kita buat. Gitu, Bing. Mas, sebagai KG Media sendiri, tadi Mas sudah mention juga soal SDGs, ada 17 poin, turunannya ada ratusan sendiri. Dari Mas sendiri menilai dari pihak KG Media, dari semua poin itu, Mas, sebenarnya itu kan poin-poin penting yang sosial kita sehari-hari ya, Mas, ya. Ada poin utama nggak, Mas, yang kayaknya ini masih kurang nih, dan akan kita genjot terus untuk terus disuarakan, Mas? Kalau dari sisi KG Media ya, karena kita punya capability yang clear dan diakui oleh banyak pihak, itu karena kemampuan kita membuat narasi, membuat cerita, membuat berita, dan itu bagian dari literasi. Nah, kalau kita mau fokus itu sebenarnya membuat orang terliterasi, literasi apa ya, melek lah, melek itu apa ya, istilahnya dia mendapat pemahaman, dapat pengetahuan, dari pemahaman dan pengetahuan itu membangun kesadaran, kesadaran membangun aksi. Itu kayaknya yang menjadi fokus di KG Media, dan kita juga merasa, kan orang-orang KG Media juga kan, kemampuan kita untuk menggunakan semua unit di KG Media itu kayaknya jadi salah satu pilar yang jadi pilar yang KG Media Lestari juga, untuk apa yang bisa kita sumbangkan atau apa yang bisa kita kontribusikan untuk society ini terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan tadi, SDGs. Nah, itu pilar pertama. Literasi itu kalau kita lihat kan di hampir semua unit KG Media itu ada kanal ya, Lestari, di kompas.com, di Tribun News Network juga, di Radio Network, di majalah yang kita miliki juga. Itu semua membuat kanal Lestari itu sebagai bagian dari upaya kita untuk fokus di literasi. Itu pilar pertama. Pilar kedua kalau terkait dengan KG Media itu pilarnya aksi. Jadi kita sebagai atau kami yang menjadi Office of Sustainability ini mulai menghitung juga apa yang bisa kita kurangi, apa yang kita bisa cegah, dan apa yang kemudian harus kita tebus atas jejak karbon yang kita buat. Nah, itu aksi. Mengurangi misalnya ya, kita bersama-sama di perusahaan, terutama di kompas.com sejak 2019 itu nggak pakai lagi air minum dalam kemasan sekali pakai. Udah nggak ada itu. Sempat ada pas pandemi karena itu alasan kesehatan dan sebagainya, tapi setelah itu nggak pakai sama sekali, dan sebisa mungkin nggak pakai karena efek. Nah, itu yang bisa kami cegah. Yang kedua, aksi yang kami lakukan adalah menghitung semua penggunaan energi. Sebisa mungkin kita pakai energi yang bersih, yang atau yang bisa renewable ya. Kita pakai energi yang rendah jejak karbonnya gitu, mengganti LED dengan mengganti lampu dengan LED, itu aksi yang mengurangi, mencegah. Nah, yang terakhir kalau kita nggak bisa kurangi, nggak bisa cegah, kita tebus. Tebus itu gimana tuh, Mas? Kata-kata yang sedikit kayak ini. Kita dalam operasi itu kan kayak ada jejak karbon. Nah, jejak karbon itu
untuk memudahkan orang itu dosa lah, dosa kita beroperasi. Nah kalau dosa itu kan harus ada yang menebus ya, atau yang gimana cara kita deal dengan itu, karena enggak kalau itu kebawa sebagai rasanya kan nggak nyaman kita hidup tuh. Oh ada dosa nih, ada dalam tanda petik kejahatan yang kita buat. Nah di akhir tahun kemarin 2024 Kompas.com menghitung semua operasionalnya, yang bisa dikurangi sekian, yang bisa dicegah sekian. Yang nggak bisa dikurangi dan nggak bisa dicegah itu jumlah jejak karbonnya itu ada 211 ton ekuivalen karbon. Itu kami hitung, ada satu lembaga yang membantu kami untuk menghitung secara secara profesional gitu. Dan dari situ kami bilang ke publik juga bahwa kami akan menebus jejak karbon, dan itu ekuivalen setara dengan 1 hektar mangrove. Wow. Ya itu akhirnya kami nanam itu pas ulang tahun Kompas.com yang kemarin. Dan menariknya kami cerita itu ke media di Kompas.com, itu bagian dari literasi kan, menjelaskan pembaca kami ada yang terlibat. Ada yang menyumbang 10 bibit, 1000 bibit. Ada yang kami encourage juga waktu ulang tahun itu kami tidak menerima ungkapan atau ucapan selamat dalam bentuk karangan bunga. Karena itu akhirnya jadi sampah aja sih. Atau ya kadang-kadang didaur ulang sama yang ngirim sih sebenarnya. Tapi itu cara yang kami sampaikan. Please jangan kirim karangan bunga, terima kasih untuk ucapannya. Kalau ingin tetap memberi ucapan, silahkan berpartisipasi sebagai wali mangrove. Beberapa perusahaan yang biasa ngasih ucapan dengan karangan bunga itu mengalihkan biayanya untuk membeli karangan bunga dengan menjadi wali asuh mangrove. Dan ada terkumpul sekitar 3.000 bibit untuk kami tanam. Jadi totalnya ada 8.000 bibit. Dari Oktober tahun lalu kita tanam, dan sampai sekarang belum selesai itu. Karena nanam mangrove itu ternyata rumit. Dan kami kerjasama sama Wanadri, sama Kementerian Lingkungan Hidup untuk dapat satu kawasan di Subang untuk kami tanam di situ. Itu mengurangi, mencegah, lalu menebus. Nah, aksi yang berikutnya di dalam di perusahaan kami sudah menghitung jumlah sampah, lalu mengklasifikasi sampahnya, lalu dibuat juga setelah terkumpul, terklasifikasi, mau diapain nih? Harus ada off-takernya, atau ada orang yang, atau kelompok, atau entitas yang mengambil atau mengolah itu. Kami juga bekerja sama. Misalnya sampah-sampah yang masih padang rokok nih ya, puntungnya, biar nggak, karena itu juga susah didaur ulang dan sebagainya, kita mengumpulkan itu. Itu pilar kedua. Pilar pertama tadi literasi, pilar kedua aksi, pilar ketiga itu kolaborasi. Nah ini kolaborasi yang tadi saya sebut. Ada Lestari Summit, Lestari Award, lalu ada APIC yang di tingkat Asia itu konsorsium Positive Impact itu bagian dari kolaborasi. Sejumlah pihak bisa terlibat, bisa menjadi kolaborator, dan ini kami sadari, dan ini juga kesadaran dari semua pihak bahwa isu-isu sustainability yang begitu luas, begitu banyak, nggak bisa diselesaikan sendiri ya. Diselesaikan rame-rame aja belum tentu berhasil gitu, apalagi sendiri. Nah itu ruang yang kami bangun untuk fokus di mana apa yang bisa kita buat sebagai media dalam konteks untuk pembangunan berkelanjutan yang dalam konteks ini SDGs. Gitu, Vi. Mas, kalau misalnya ngomongin SDGs, biasa kan kita pemikirannya tuh udah langsung ke ekonomi, istilah ekonomi yang berat gitu lah ya Mas. Sebelum kita tahu kalau misalnya itu pembangunan berkelanjutan tuh pembangunannya bukan cuma pembangunan gedung, pembangunan infrastruktur, tapi ini kehidupan kita untuk nanti seterusnya. Itu Mas sendiri gimana Mas dengan KG Media untuk menyuarakan kalau misalnya ini tuh aksi sosial kita loh yang dibutuhkan, jangan lo mandang ini sesuatu yang gede besar gitu Mas. Ya sebenarnya kalau kita memahami itu secara tidak tepat, sebenarnya peran media menjadi penting di situ. Kami bikin riset terakhir di Kompas.com itu untuk melihat bagaimana pemahaman publik, terutama pembaca Kompas.com, tentang SDGs atau sustainability. Kabar baiknya adalah ternyata mereka cukup paham, cukup mengerti. Dan kabar baik kedua adalah laku mereka atau tindakan mereka umumnya sudah menunjukkan itu. Itu dua kabar baik. Nah, kabar yang kurang baiknya, ya mungkin kita bisa korek nih di sini, adalah umumnya melakukan atau berlaku sustainability atau sadar tentang sustainability, lalu menggerakkan untuk perilaku, itu
ada faktor ekonomi. Jadi ya ini nggak buruk juga sebenarnya. Artinya orang mau berlaku sustainability atau berlaku lebih sustain gitu ya, kalau ada benefit ekonominya buat dia. Padahal kebanyakan itu benefit ekonominya nggak langsung diterima. Misalnya kalau kita ambil contoh misalnya laku sustainability kalau kita buat tumbler. Itu laku sustainability. Karena kita mengurangi peluang kita untuk membuang sampah atau menghasilkan sampah di alam. Karena kalau kita beli minum dalam kemasan, itu sampahnya kan nggak kita minum juga kan, nggak kita olah sendiri, kita buang di tempat lain dan itu ada pengolahan. Sorry Mas, aku boleh potong ya Mas ya? Mas, jadi tuh ada inilah Mas ya, kayak di sosial media, karena tumbler sih sebenarnya baik ya buat tumbler kemana-mana, kan cuman sekarang jadi FOMO beli tumbler lucu dan mahal. Kalau aku sih pihak yang mendukung aja mau seberapa mahal, karena kamu menggunakan tumbler dan itu baik untuk keberlanjutan. Kalau Mas Visu sendiri gimana Mas? Mirip, saya juga nggak pernah nyinyir atau merendahkan orang, ya nggak apa-apa koleksi tumbler atau apapun ya. Ya karena sekarang harganya agak-agak ini ya, Mas. tapi kan ada laku sustainability di situ. Kalau dia nggak pakai, ya kecuali dia koleksi untuk sesuatu yang nggak difungsikan. Itu pertanyaan berikutnya sih. Tetap dia beli tumbler banyak banget, tapi belinya atau lakunya tidak sustain gitu. Jadi itu yang memang perlu kita. Nah ini pentingnya media sebenarnya. Kesadaran itu dibangun dengan pengetahuan diwujudkan dengan ya artikel yang kita buat. Karena gini. Nggak tahu ya, saya agak ini mungkin karena saya di sustainability udah di Lestari ini, tadinya kan saya nggak tahu banyak tentang ini dan mungkin nggak tahu apa-apa ya, tapi begitu masuk itu saya belakang malah susah tidur. Oh, karena kepikiran banyak banget. Misalnya kayak gini nih, sederhana ini. Dulu santai-santai aja sih beli minum, beli dong gitu kemasan gitu di acara konser gitu atau nonton bola kemarin, wah sebisa mungkin sekarang saya nggak melakukan itu. Karena saya tahu bahwa itu nggak diproses, itu akan jadi tumpukan sampah dan kalau bisa dicegah itu, makanya kemana-mana saya nggak melakukan itu lagi. Lalu yang kedua misalnya kalau lihat sampah tertumpuk dan nggak diolah, itu pikiran di kepala tuh, itu nanti siapa yang ngolah, aduh nanti kalau jadi ini bagaimana, itu kepikiran banget. Tadinya sebelum ngurusin ini, fan-fan aja. Saya sering lewat Pasar Ciputat. Dari arah BSD Bintaro itu kalau tahu, sebelum belokan ke pasar itu kan ada tempat TPA tuh. Bukan TPA sih sebenarnya, TPS itu, tempat penampungan sementara banget itu. Tapi menggunung tuh sampahnya. Kalau lewat situ tuh biasanya sebelumnya santai aja ya ada sampah. Tapi setelah masuk di sustainability mikir, itu siapa yang akan ngurus ya? Atau nanti siapa yang ngambil ya? Itu kalau numpuk 2-3 hari akan jadi apa? Tapi gerakan yang kemudian membuat kecemasan ini kan saya komunikasikan dengan pihak lain. Dan pihak lain yang punya otoritas untuk itu, mendengar itu, lalu kemudian men-solve problem itu ternyata. Saya tadi lewat, barusan udah nggak ada tumpukan sampah lagi. Dan udah ada tulisan, jangan buang sampah di tempat ini lagi. Ada pos itu yang, dan nggak ada sampah lagi. 2 bulan atau sebulan lalu saya lewat itu masih menggunung gitu sampai. Sekarang udah nggak ada. Artinya, ya agak menjadi lebih apa ya, kayak overthinking ya kadang-kadang ya. Tapi ya kadang-kadang saya harus membatasi diri juga karena juga nggak bisa saya selesaikan semua. Artinya tapi concern itu, perhatian itu, atau saya menyebutnya gini, kesadaran itu menggerakkan sebenarnya. Kalau betul-betul masuk. Tapi repotnya kan sering ada miss nih. Kita tahu, kita sadar, tapi kita melakukan hal yang berbeda. Itu ada lag tuh. Nah media sebenarnya bisa membangun peran itu untuk membangun lagi kesadarannya, mengingatkan lagi bahwa kesadaranmu itu harus merujuk pada sebuah tingkah laku yang sesuai dengan kesadaranmu. Sadar bahwa membuang sampah itu nggak baik, sadar bahwa sampah plastik kita nggak diproses, tapi kita masih mengkonsum itu. Atau tidak berusaha mengurangi, itu kan ada lag tuh antara kesadaran dengan yang dilakukan. Nah kalau itu terus terjadi, itu akan jadi pribadi yang agak pecah sih. Nah, dia tahu, sadar, tapi gak melakukan apa yang dia tahu dan dia sadari. Nah itu bahaya kalau jadi kelakuan yang kalau dia punya otoritas gede. Misalnya, sadar korupsi jelek, tapi yang dilakukan adalah korupsi. Tapi hidupnya fine-fine aja. Harusnya kan terganggu kita. Untuk hal yang sederhana aja. Itu turunnya nanti kita ngomong ya. Oke.
Gitu, Vi. Oke. Mas, jadi aku tuh baru lihat video gitu, anak-anak sekolah jajan, tapi dia tuh udah pada bawa tempat makan sekarang di sekolahnya. Terus kan aku kayak bertanya-tanya, kan akhirnya menanya kepada seorang yang berprofesi sebagai guru gitu. Emang sekarang sekolah ini ya, kalau misalnya anak-anak murid jajan bawa piring sendiri, terus kayak mereka leluasa aja gitu Mas, di koridor-koridor dari kantin bawa. Wah, ternyata aku kayak, wow, ternyata sekolah-sekolah sekarang udah kayak gitu ya. Ya, mungkin sejumlah sekolah ya, dan ada kewajiban juga kan, kayak sekolah. Anakku misalnya dia harus balance box untuk dia makan kan. Ya, kenapa ya? Itu pasti membuat anak lebih terkontrol makanannya, orang tua bisa memastikan apa yang dimakan anaknya, dan pasti nggak butuh uang jajan tuh. Iya. Senang ya Mas ya? Ada sejumlah hal sustainability ya. tuh udah dari anak-anak sekolah tingkat dasar gitu sekarang ya. Dan Mas, kabar baiknya adalah generasi yang lebih muda itu punya kesadaran yang lebih tinggi. Itu juga di riset kami yang terakhir itu. Kesadaran tentang perubahan kurikulum juga? Mungkin karena mereka atau anak-anak yang usianya mungkin belasan sekarang merasakan dampak dari lingkungan yang buruk ya. Kalau kita tidak punya perhatian yang sungguh, maka mereka sebisa mungkin punya perhatian, dan ternyata itu tercermin dari riset terakhir itu. Oke, kabar baik ya berarti ya. Itu kabar baik sekali. Oke. Mas, kemudian selanjutnya nih ada kabar-kabar baik, berarti ada celah nih. Celah apa Mas di dalam wacana publik yang pertama kali mendasari akhirnya lahirlah inisiatif Lestari, dan nanti akan ada Lestari Forum, Lestari Summit berikutnya untuk keberlanjutan ekosistem KG Media, Mas? Mungkin ini layak ditanyakan ke Pak CEO ya. Tapi saya mendengar dari Mas Andi Budiman sebagai CEO, itu merasa bahwa value yang kita miliki sebagai Kompas Gramedia itu inline dengan value yang diperjuangkan di SDGs sebenarnya. Hal-hal yang menjadi perhatian, menjadi concern perusahaan ini ternyata juga bagian dari perhatian dan concern seluruh dunia atau umat manusia terkait dengan SDGs. Hanya kemudian kita kan mengambil peran yang mana nih? Itu pertama. Yang kedua, ada kesadaran bahwa kita sebagai media sering kan bicara ya, ngomong atau menganjurkan. Kamu harus melakukan ini, harus melakukan ini, jangan itu. Tapi apakah media melakukan itu? Itu kan pertanyaan berikutnya. Misalnya, oh tolong dong kurangi jejak karbon, tolong cegah jejak karbon, tolong tebus dosa karbonmu. Oke, kalau dibalikin, media kan sering, oh harus ini media atau perusahaan ini tidak. Itu sebenarnya langkah kami sebagai KG Media untuk juga bersama-sama nggak hanya meminta, nggak hanya mengatakan, tapi sejauh mungkin juga bisa melakukan itu, meskipun juga tertatih-tatih ya, tetapi ada roadmap ke situ. Dan tahun ini oleh Mas Andi Budiman sebagai CEO diminta setidaknya, tahun lalu kan Kompas.com nih yang mengurangi, mencegah, dan menebus jejak karbon. Tahun ini kemungkinan ada 5 unit di Kompas Gramedia yang akan mencegah, mengurangi, dan menebus jejak karbonnya. Misalnya Kompas TV, kita sedang lagi hitung keseluruhannya. Jadi ini dari project Kompas.com ditarik gitu jadi project Lestari, Mas? Iya, itu project Kompas.com, tapi sebenarnya itu project yang owningnya adalah KG Media Lestari. Hanya volunteer yang pertama waktu itu Kompas.com. Kenapa Kompas.com? Ya, mungkin secara bisnis lagi bagus waktu itu. Jadi karena itu ada cost-nya, ada cost yang harus dibayar. Dan itu nggak murah sebenarnya. Nah, tapi itu nggak hanya pertimbangan cost sih akhirnya. Kalau bisa, itu masuk dari keseluruhan perencanaan pembiayaan ya. Makanya tahun ini Kompas TV, kita lagi juga menghitung unit yang lain, misalnya kontan mungkin, radio, atau unit-unit yang lain untuk bisa bersama-sama menebus jejak karbon. Dan menebus jejak karbon nggak harus menanam mangrove, bisa macam-macam. Misalnya kami juga kerjasama atau sedang menjajaki untuk beli listrik yang hijau, listrik yang lebih apa ya, lebih non fuel lah, atau non, apa saya menyebutnya nanti agak kasar nih sebenarnya, listrik yang lebih bersih lah, yang punya sumber bahannya itu dari renewable, kayak dari air, dari matahari, panel, bukan yang dari fossil ya, kayak dari batu bara dan sebagainya. Itu ada REC. Nah, itu bisa juga bagian dari menebus jejak karbon, tidak hanya menanam bagus, membuat mangrove, atau bahkan beli, misalnya beli, itu bisa, atau ya
RIC itu. Nah itu sebenarnya kenapa kok kita kemudian masuk ke Lestari ya. Pertama tadi memang selaras purpose dari perusahaan ini. Yang kedua, kami ingin bersama-sama dengan pihak yang mengupayakan ini tidak hanya mengatakan tapi juga melakukan. Nah yang ketiga sebenarnya ini kayak upaya bersama untuk mengajak, karena media itu kan punya dampak yang besar. Oh, ada loh upaya yang dilakukan oleh media juga untuk melakukan ini. Nah syukur-syukur ini beri imbas kepada pihak lain di media kah atau di industri yang agak ragu untuk melakukan itu, untuk berpikir, oh kita jangan ragu deh, ini ada yang melakukan itu juga. Jadi kayak membangun komitmen atau memperkuat komitmen bersama supaya bisa jadi gerakan yang nggak hanya sendiri dilakukan. Karena orang-orang di sustainability itu orang-orang yang kadang-kadang ngerasa kesepian, karena dia ngerasa berjuang sendiri. Nah karena terhubung, lalu ada teman, dan kemudian itu misalnya dengan ada forum itu, ruang yang terbuka untuk menemukan teman seperjalanan untuk berjuang bersama, itu sesuatu yang menguatkan sih. Oke, baik Mas Wisnu. Kemudian Mas nih, pertanyaan terakhir kita Mas ya, karena Lestari sudah berjalan dan tadi kita juga udah dengar cerita dari Mas Wisnu sendiri 2 tahun ini ya Mas ya, fokus untuk menjadi pelaku SDGs gitu ya Mas Wisnu ya. Ini jenis kemitraan atau konkret lintas sektor apa yang terbukti paling efektif nih Mas untuk memperkuat Lestari saat ini? Ya orang sering lihat ada pentahelix, ada triple helix dan sebagainya. Tapi saya merasa bahwa semua sih harus terlibat ya. Ya pemerintahnya iya, akademisinya iya, medianya iya, non-government organization, NGO iya, lalu komunitas-komunitas juga iya. Dan ini yang kemudian menjadi sarana untuk memperkuat tadi yang komitmen yang kita miliki. Dan perlu diapresiasi juga langkah-langkah konkret terus-menerus berpijak pada komitmen yang dibuat oleh individu-individu atau komunitas-komunitas. Sekarang ada hal yang menarik menurut saya. Orang mau men-solve problem sampah misalnya di rumah mereka masing-masing. Saya selalu mengatakan bahwa sampah itu bukan tanggung jawab siapapun, itu tanggung jawab kita. Makanya kalau bisa mencegah mengkonsumsi sampah atau memproduksi sampah. Kita tuh produksi sampah. Sebisa mungkin tidak memproduksi sampah, tidak membeli barang yang kemudian jadi sampah. Itu. Atau kalau udah jadi sampah, gimana kita harus melakukan? Yang paling besar salah satu di rumah tangga terutama adalah sampah rumah tangga, itu makanan. Makanan sisa. Food waste. Dan ada banyak inisiatif untuk melakukan. Ada composting, ada biopori dan sebagainya. Dan yang menarik ada gerakan untuk memelihara ayam di rumah, itu akan men-solve problem food waste. Dan kebutuhan protein keluarga terpenuhi. Saya baru ketemu dengan Kebun Kumara misalnya, Ibu Utik, atau teman-teman di sejumlah tempat yang ya mungkin karena punya lahan gitu ya. Lahan 2 meter kali 2 meter, kalau kamu melihara 3 ayam, sampah makananmu itu akan habis dimakan oleh ayam itu. Dan hari berikutnya, kalau ayam itu sudah dalam posisi dia bisa berproduksi atau bertelur, dia akan memberi telur kepada kita. Jadi sampahnya habis di situ, besoknya kita dapat protein. Pada usia tertentu, ayamnya bisa kita konsumsi sebagai sumber protein juga. Dan itu bisa dilakukan. Nah itu komitmen yang penuh konsistensi setiap hari dilakukan kecil-kecil. Wah, apa itu bisa mengurangi sampah yang gede? Iya, nggak bisa langsung gitu. Tapi kalau itu jadi satu gerakan gitu ya, mayoritas sampah yang kita buang atau kita serahkan untuk orang lain bertanggung jawab, dan itu sebenarnya itu nggak bertanggung jawab, diselesaikan di rumah. Itu langkah-langkah yang kecil yang saya sebut tadi ya, ada triple helix, pentahelix dan sebagainya, tapi komunitas individu-individu itu penting. Meskipun yang punya peran jauh lebih gede adalah pembuat otoritas, pembuat kebijakan gitu ya, dalam ini pemerintah atau industri yang skalanya gede banget dan dia sadar bahwa dia tuh memproduksi banyak sampah gitu. Ya harus dengan kesadaran itu gimana mengkolek itu dan kemudian menjadikan apa yang dia produksi tidak berakhir di tempat pembuangan akhir atau sampah yang akhirnya nggak diolah apa-apa. Nah itu cara-cara yang ya banyak yang mengupayakan sekarang, tapi memang butuh perkuatan dari
pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah. Saya mendengar beberapa kota kabupaten juga melakukan langkah-langkah yang akan drastis, misalnya tidak akan mengambil sampah yang tidak dipilah, atau tidak akan mengambil sampah basah. Ya, artinya orang harus mengkompos sampahnya sendiri di rumah gitu. Dan ini ya memang agak tantangan tersendiri kalau itu dilakukan. 70 atau 60% daya tampung tempat pembuangan akhir itu akan berkurang karena sudah selesai di rumah. Ya, benar. Nah, kalau itu ada kebijakan dan didukung oleh semua komunitas atau semua pihak yang bertanggung jawab untuk itu bisa jadi satu solusi yang ya setidaknya bisa mengurangi lah untuk upaya kita menanggulangi problem-problem yang paling nyata sih. Oke, jadi kalau kata-katanya hari ini soal lingkungan, daripada overthinking soal lingkungan, mendingan lakukan dari hal kecil. Nah, betul. Lakukan dari yang kecil, yang bisa, dan konsisten. Konsisten ya Mas, itu penting. Dan jangan mudi karena ya mungkin sebagai titik awal atau titik berangkat nggak apa-apa, motivasi gitu. Tapi yang penting disiplin sih. Disiplin itu jauh lebih penting daripada termotivasi. Motivasi bisa hilang dan pergi. Tapi kalau bangun disiplin itu, wah, tiap hari. Dan disiplin itu kayak gerigi roda yang terus berputar gitu. Kalau motivasi itu kayak cedak. Ya kadang-kadang surut. Nah, kalau disiplin tuh, nah itu sih. Oke, terima kasih Mas Wisnu perbincangan kita sore ini. Sukses acara Lestari Agustus mendatang ya Mas. Kita tunggu kabar baiknya juga. Semoga kita juga semua nih KG Media Group, karyawan-karyawan bisa mengimplementasikan laku SDGs yang betul. Mudah-mudahan kita bisa melakukan baik dan juga konsisten. Betul. Seperti itu. Komitmen satu hal, konsistensi itu hal yang lebih penting. Komitmen tuh kita tahu tujuan kemana. Konsisten itu bagaimana kita menujunya. Kunci. Kunciannya gitu, Tribuners. Terima kasih ya, Mas Wisnu ya. Thank you. Oke. Dan untuk set kali ini, Mas Wisnu kita didukung oleh Dekor Rumah Alam Sutra, tempat terpercaya untuk mencari kebutuhan furniture dan desain interior. Temukan inspirasi ruang yang fungsional dan estetis hanya di Dekor Rumah. Dekor Rumah membuat rumah menjadi tempat terbaik untuk pulang. Dan Tribuners, seperti yang telah kita dengar hari ini, peran media tidak lagi hanya untuk menginformasikan, tapi juga untuk menginspirasi, melibatkan dan memberdayakan melalui Lestari KG Media yang telah menunjukkan bagaimana platform media dapat menjadi katalisator perubahan berkelanjutan, mendukung SDGs tidak hanya dalam liputan, tapi juga dalam tindakan. Terima kasih telah bergabung dalam perbincangan ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Lokal Asri selanjutnya. Tetap arahkan aksi, asrikan Indonesia.